kawan belajar, tahukah kalian kalau logam di sekitar kita seringkali mengalami korosi? Ayo kita mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ulun Aulia Inayati. Hari ini kita akan belajar materi korosi. Peristiwa korosi seringkali kita dijumpai di kehidupan kita. Korosi lazim terjadi pada logam dan mengakibatkan logam menjadi keropos. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari logam berlaku sebagai kutub negatif atau anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau katoda. Apa yang menyebabkan korosi dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Mari kita mempelajarinya. Sebagai contoh korosi pada besi. Besi akan bertindak sebagai anoda dan membentuk ion Fe2+. Sedangkan air akan bertindak sebagai katoda dan mengalami reduksi. Jika kita coba dengan sebuah percobaan, maka terbentuknya ion Fe2+ ditandai dengan adanya larutan atau endapan kuning seperti ini. Ion besi 2 yang muncul akibat korosi apabila dibiarkan lebih lanjut akan mengalami oksidasi menjadi ion Fe3+, kemudian akan membentuk senyawa hidrat dengan air, membentuk senyawa Fe2O3XH2O yang disebut dengan karat. Ada beberapa cara mencegah korosi. Pipa-pipa air tentunya sangat rentan mengalami korosi. Untuk mengatasi ini, pipa dilindungi dengan logam lain melalui proses galvanisasi. Pada proses ini, besi dicelupkan ke dalam cairan seng panas atau dikenal hot dip galvanizing. Besi akan terlapisi oleh seng yang memiliki potensial reduksi lebih kecil, sehingga yang menjadi kutub positif atau mengalami oksidasi adalah seng dan kutub negatif adalah besi. Hal tersebut dapat melindungi logam besi dari korosi. Pipa yang diproses melalui proses galvanisasi dikenal dengan pipa galvani yang banyak kita jumpai. Jadi, dalam hal ini, logam yang mudah mengalami korosi akan dilindungi oleh seng yang bertindak sebagai anoda yang sengaja dikorbankan untuk mengalami korosi. Sehingga proses ini dinamakan pencegahan korosi dengan pengorbanan anoda. Untuk perlindungan pipa besi dari korosi yang berada di dalam tanah, maka sistem perlindungannya juga menggunakan pengorbanan anoda. Namun, ada perbedaan. Untuk di dalam tanah, logam yang dilindungi dihubungkan dengan logam yang akan dilindungi. Kedua logam harus memiliki nilai potensial listrik yang berbeda. Akibatnya, akan muncul aliran listrik atau galvani di antara kedua logam. Tanah atau air digunakan sebagai larutan elektrolit alami untuk menjadi media jalannya elektron. Logam yang dikorbankan bertindak sebagai anoda atau kutub positif yang melepaskan elektron dan yang diproteksi sebagai katoda atau kutub negatif yang menerima elektron. Karena logam pada anoda ini melepaskan elektronnya, maka lama-kelamaan akan terkikis sehingga harus diganti secara berkala. Jika kita tulis dalam reaksi sebagai berikut. Untuk perabotan dan perhiasan biasanya dilakukan pencegahan korosi dengan cara electroplating atau penyepuhan. Jadi, logam yang akan disepuh dihubungkan dengan jenis logam yang sama tetapi kemurniannya lebih tinggi. Kedua logam ini
dihubungkan dengan larutan elektrolit. Logam yang lebih murni mengalami oksidasi melepaskan elektron, kemudian elektron yang terlepas akan ditangkap oleh logam yang disepuh sehingga melapisi logam yang disepuh. Kemudian logam yang disepuh akan lebih tinggi. Jadi, korosi adalah peristiwa yang melibatkan adanya aliran listrik di mana salah satu bagian menjadi kutub positif dan bagian yang lain menjadi kutub negatif. Korosi disebabkan oleh adanya air dan oksigen di udara. Cara mencegahnya adalah dengan pengorbanan anoda dan elektroplating atau penyepuhan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa selalu akses portal Kawan Belajar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.